Begitu Randy Lu berbicara, dia seperti tiba-tiba menusuk sarang lebah. Sial, apakah kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Orang sepertimu mengatakan omong kosong seperti ini. Kamu hanya orang tidak dikenal, memangnya siapa kamu sehingga berani mengejek Master Chris? Sial kamu, orang sepertimu bisa menang melawan Master Chris, kamu lagi mimpi ya? Kata-kata Randy Lu membangkitkan kemarahan orang banyak, tidak peduli para penonton bayaran itu atau penggemar dari Chris Zhang, mereka semua menyalahkan Randy Lu. Oh, Randy Lu bangkit dan melihat ke arah penonton. Dia berkata sambil menantang, kamu begitu yakin dengan Chris Zhang, bagaimana kalau biarkan dia bertanding satu putaran dulu denganku? Wajah Darwin berubah, semua orang mulai berseru. Baiklah, minta Master Chris untuk memusnahkan kesombongan bocah ini. Benar-benar tidak tahu diri. Berani sekali menantang Master Chris, tunggu saja tekanan dari Master. Darwin buru-buru batuk untuk mencegah orang-orang melanjutkan. Boleh saja jika kamu mau menantang Master Chris Zhang, tapi kamu harus menunggu ketika kamu sudah benar-benar masuk dalam babak 8 besar, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menantang Master Chris Zhang. Darwin berkata dengan kesal, itu artinya, jika Randy Lu ingin menantang Chris Zhang maka dia harus menerima tantangan dari 10 master, jika tidak maka tidak memenuhi syarat. Kata-kata Darwin segera membuat para penonton bayaran bereaksi. Benar, kamu sengaja berkata seperti itu, kamu pasti tidak berani menerima tantangan dari 10 master kan? Kamu bahkan belum masuk dalam 8 besar, apa hakmu untuk menantang Master Chris Zhang? Master Chris Zhang adalah Master 3 besar nasional yang tidak terkalahkan, memangnya siapa kamu ini? Setelah mendengar kata-kata orang banyak, Joby Huang dan Lani sangat marah sekali. Randy Lu jelas-jelas sudah masuk 8 besar. Kalian yang takut Chris Zhang kalah dari Randy Lu, maka sengaja mengubah peraturannya secara tiba-tiba. Kalian yang tidak tahu malu, kalian masih berani menyalahkan orang. Bilang saja tidak sanggup menerima kekalahan, masih bilang 3 teratas di seluruh negeri. Sialan. Orang yang tidak tahu malu urutan 3 teratas seluruh negeri, sebutan ini layak untuknya. Tentu saja, Lani tidak berani mengatakan kata-kata seperti ini di depan orang banyak. Karena dia takut akan membuat marah penyelenggara acara dan tidak membiarkan Randy Lu untuk mengikuti kompetisinya lagi, maka waktu yang digunakan selama ini akan jadi sia-sia. Kali ini, keluarga Lan mereka mensponsori puluhan miliar untuk Rawstone Association Kota Yuzoda, telah menginvestasikan ratusan miliar untuk membuka pasar perhiasan di Kota Yuzoda. Sebagai penanggung jawab, dia tentu saja berharap Randy Lu akan membuat kejutan bagi semua orang dan memenangkan kompetisinya untuk Kota Yuzoda. Menghadapi omongan orang banyak, Randy Lu masih tampak sangat tenang, ekspresinya sangat santai, tetapi matanya sesekali tampak menyeringai. Lani melihat Randy Lu yang tenang, tiba-tiba pandangan matanya menjadi sedikit bingung. Di matanya, wibawa Randy Lu segera menjadi naik. Dalam angin dan ombak yang sangat besar, dia tetap tidak tergoyahkan, seolah-olah tidak ada yang bisa mengguncangnya. Pikiran dan sikap yang tenang seperti ini bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa. Baik, kalau begitu, aku akan tunggu Chris Zhang datang menantangku. Aku harap dia tidak akan menjadi pengecut ketika aku masuk dalam 8 besar. Randy mengangkat bahunya dan melirik Darwin. Kemudian dia segera naik ke atas panggung. Sombong sekali, mau menantang Master Chris Zhang, masuk 8 besar, baru bicara lagi. Jangan-jangan putaran pertama saja sudah kalah, itu benar-benar lucu sekali. Semua orang melihat bagian belakang Randy Lu dan mengejeknya lagi. Randy Lu sama sekali mengabaikan mereka, dia langsung mempercepat langkahnya dan naik ke atas panggung. Ketika melihat Randy Lu naik ke atas panggung lagi, masih ada sebagian besar orang yang merasa dia diperlakukan tidak adil. Hari ini, Offshore Rawstone Association memang melakukan hal yang tidak masuk akal. Mereka jelas-jelas sedang menindas orang dari kota Yuzoda. Pada saat ini, di kota Yuzoda,
Semua orang sudah sangat emosi. Mereka memarahi Offshore Roustone Association. Darius Zhang dan beberapa master lainnya sangat marah hingga hampir meledak. Siaran langsung TV ini bahkan menayangkan semua yang dibicarakan oleh orang-orang itu sebelumnya. Mungkin sebelumnya hal ini tidak dipikirkan oleh pihak penyelenggara. Tidak hanya kota Yuzoda, semua penggemar Roustone di seluruh negeri saat ini sedang melihat kelakuan memalukan dari Offshore Roustone Association. Mereka melihat Randy Lu, orang pertama yang masuk dalam babak 8 besar, sekali lagi naik ke atas panggung untuk menerima tantangan dari 10 master, semua tempat di seluruh negeri. Pada saat ini, hampir sebagian besar penonton, semua berharap kepada Randy Lu dan pada akhirnya bisa memalukan pihak penyelenggara acara. Orang pertama yang naik ke panggung menantang Randy Lu adalah seorang pria parubaya, seorang master batu yang datang dari kota Maruas bernama Thomas. Bocah, berdasarkan apa kamu bisa masuk 8 besar? Masih belum terlambat jika sekarang kamu mengaku kalah. Jangan sampai nanti kamu kalah dan jadi malu. Begitu Thomas naik ke panggung, dia langsung mengejek Randy Lu. Banyak sekali omong kosongnya. Jika kamu tidak berani menantangku, maka turun dan ganti orang lain saja. Ini adalah batu judi bukan kompetisi omong kosong. Randy Lu berkata dengan dingin. Bocah, sombong sekali kamu, aku hari ini akan membuatmu mengakui kekalahanmu. Thomas marah sekali mendengar perkataan Randy Lu, kemudian mengambil sebuah Roustone dan mulai menelitinya. Butuh waktu 20 menit untuk mendapatkan hasilnya. Dia tidak berhasil menebak massa batu jade dan ketidakakuratannya sangat menakjubkan yaitu 40 gram. Thomas agak tidak puas dengan hasil ini. Tapi dia berpikir pasti Randy Lu tidak jauh lebih baik darinya. Meskipun dia kalah dalam babak ini, dia masih memiliki kesempatan. Bocah, giliranmu sekarang. Thomas mendesaknya. Randy Lu tersenyum dan mengambil sebuah Roustone, tetapi hanya memegang sebentar di tangan dan langsung mengatakan hasilnya. Thomas sedikit marah. Dia tidak memperhatikan pertandingan Randy Lu sebelumnya. Jadi dia berpikir Randy Lu sedang merendahkan dirinya. Seluruh prosesnya hanya membutuhkan beberapa puluh detik dan sudah mendapatkan hasilnya. Bukankah ini sedang menghinanya? Dia membutuhkan waktu selama 20 menit. Setelah mempertimbangkannya dengan cermat, dia baru mengatakan hasilnya. Ketika staf memotong batunya dan melaporkan hasilnya, dia baru tahu bahwa Randy Lu sangat menakutkan. Dia berhasil menebak jenis batunya. Ketidakakuratannya hanya 9 gram ini benar-benar menghancurkannya. Wajah Thomas sedikit tidak enak dilihat. Dia merasa bahwa Randy Lu pasti hanya karena sedang beruntung saja. Tapi ketika hasil babak kedua keluar, dia benar-benar menjadi bodoh. Di babak kedua, dia berhasil menebak jenis batunya. Tapi ketidakakuratannya mencapai 36 gram, sedangkan Randy Lu juga berhasil menebak jenis batunya. Ketidakakuratannya sangat mengejutkan orang yaitu 6 gram ini benar-benar perbedaan antara langit dan bumi. Yang paling penting adalah dia menghabiskan waktu setengah jam di babak kedua, sedangkan Randy Lu hanya menghabiskan waktu puluhan detik saja. Tinggal 9 lagi, semangat. Lani yang berada di bawah panggung langsung menyemangati Randy Lu begitu melihat Randy Lu mengalahkan lawannya dengan mudah. Sedangkan Joby Huang dan Stanley tampang sedih. Dari penantang pertama, mereka dapat melihat strategi penyelenggara acara. Mereka benar-benar bermaksud menguras energi Randy Lu. Jika setiap tantangan membutuhkan waktu selama 1 jam untuk diselesaikan, meskipun Randy Lu hanya menggunakan waktu puluhan detik ditambah waktu pemotongan, untuk menyelesaikan 10 tantangan, paling tidak akan berakhir sampai besok pagi. Siapa yang mampu bertaruh batu dengan waktu sepanjang ini?